Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang Engkau anugerahkan pagi ini. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat memahami, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 7 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku. Aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Saudara-saudaraku, perenungan hari ini saya beri judul Ibadah yang Sejati. Coba saudaraku bayangkan saat ini. Anda datang ke sebuah pesta ulang tahun seorang sahabat yang sangat kaya. Ia memiliki segalanya. Pasti saudara akan berpikir, wah, saya harus membelikan sesuatu yang sangat mahal agar ia terkesan. Lalu saudara pun membelikan satu kotak hadiah yang sangat mewah berisi barang-barang mahal. Namun ketika sahabat saudara membuka kotak itu, ia tersenyum bukan karena harga barang di dalamnya, melainkan karena ia menemukan secari kertas kecil di sana, di mana kertas itu berisi ucapan terima kasih yang tulus atas persahabatan kalian dan pengakuan bahwa kehadirannya sangat berharga bagi Anda. Nah, saudaraku, pelajaran rohani yang kita dapat dari cerita tersebut itu bahwa dalam ibadah kita seringkali bersikap seperti tamu yang canggung itu. Kita membawa rutinitas persembahan materi dan doa-doa kosong. Seolah-olah kita sedang menyuap Tuhan atau membayar sewa agar Dia mau memberkati kita. Padahal Tuhan tidak butuh korban materi dari kita. Karena Dialah pemilik segala kekayaan di alam semesta ini. Yang Tuhan rindukan dari ibadah kita di gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari bukanlah sekedar rutinitas atau ritual keagamaan, melainkan kartu ucapan terima kasih kita, yaitu hati yang hancur, ucapan syukur yang tulus, dan pengakuan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada anugerahnya. Lalu apa makna ibadah bagi kita? Sebagian besar saudaraku, orang mungkin akan menunjuk kepada rangkaian peribadahan yang kita lakukan pada hari Minggu. Rangkaian puji-pujian, doa, dan pelayanan firman itulah yang sering melekat dalam benak kita sebagai makna dari ibadah kita kepada Tuhan. Memang dalam satu sisi pernyataan ini benar, namun mungkin perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing.
Apakah ibadah hanya memang sebatas itu? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Saudaraku, dalam ayat ke-7 sampai ke-13 dalam Mazmur 50 ini, Tuhan menegur umat Israel yang rajin membawa kurban hewan ke bait Allah, namun memperlakukannya seperti memberi makan majikan atau ritual belaka. Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak memakan daging atau meminum darah. Artinya bahwa Tuhan tidak membutuhkan korban sembelihan karena segala makhluk di bumi adalah miliknya. Melainkan Tuhan menuntut persembahan yang tulus, yaitu ucapan syukur dan penepatan nazar. Janji Tuhan bagi umatnya adalah pertolongan di masa kesesakan jika mereka berseru kepadanya. Jadi saudaraku, ibadah yang sejati bukanlah sekedar formalitas ritual atau rutinitas keagamaan. Bukanlah sekedar memberi makan kepada Tuhan lewat persembahan ritual, melainkan membangun hubungan yang intim, mematuhi perintahnya, dan mengakui kedaulatannya dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak membutuhkan korban hewan dari manusia, karena seluruh bumi ini adalah miliknya. Namun saudaraku, seringkali kita manusia terjebak berpikir bahwa mereka memberi kepada Tuhan melalui persembahan kurban atau harta benda. Padahal kekayaan dan seluruh ciptaan ini mutlak milik Tuhan. Jadi ingat, ibadah kita bukan untuk membuat Tuhan berhutang kepada kita. Karena sebagian ada orang yang berpikir bahwa Tuhan dapat dipuaskan dengan berbagai-bagai pemberian, persembahan atau persepuluhan. Pendapat ini tentu tidak tepat, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah sang empunya bumi dan alam semesta. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan seharusnya bukan sekedar untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur kita atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi dan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi saudaraku, ingatlah bahwa persembahan itu bukanlah sumbangan, akan tetapi persembahan itu sebagai korban ucapan syukur kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta atau gereja, tetapi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ketika saudara menganggap memberi persembahan adalah sumbangan, maka saudara akan memberi dengan asal-asalan. Banyak orang memilih uang yang paling buruk dan yang sudah tidak layak diberikan kepada manusia, atau bahkan tidak laku lagi untuk membeli sesuatu dan memakainya sebagai persembahan. Ketika ini dilakukan, itu sama halnya kita telah menista Tuhan. Dan ingat juga bahwa persembahan itu bukanlah sogokan. Karena saudaraku, ada orang-orang yang melakukan money laundry untuk menutupi kejahatannya dengan mempersembahkan uang hasil ketidakjujuran, hasil kejahatannya. Orang tersebut menyumbang ke gereja untuk melunakkan hati Tuhan dan membersihkan namanya dari dosa akibat melanggar firman Tuhan. Seperti yang dilakukan Saul dalam 1 Samuel 15. Saul mencari hormat dan tidak taat kepada perintah Tuhan untuk menumpas seluruh orang Amalek. Dan ia menentang perintah Tuhan dengan mengambil dari jarahan itu semua yang terbaik yang harus ditumpas untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, jangan berkata untuk Tuhan jika tidak berasal dari dasar hatimu. Lalu jangan juga saudara memberi persembahan dengan motivasi sebagai alat pelipat gandaan.
seperti yang sering dijadikan alasan, yaitu dalam Lukas 6 ayat 38 dan Maleakhi 3 ayat 10. Nah, jika itu yang menjadi motivasimu, maka engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Persembahan adalah sikap hati dan motivasi. Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi jika engkau memiliki penghasilan besar dan engkau mempersembahkan kepada Tuhan dengan nilai yang sangat kecil, bukankah itu tergolong orang kikir? Memang memberi jangan karena kasihan, tetapi harus memiliki belas kasihan. Jadi Tuhan melihat motivasi dan sikap hatimu dalam memberi. Karena memberi itu merupakan sifat Allah, maka kita manusia pun harus melatih diri untuk dapat memberi. Jangan melihat kondisi ketika engkau akan memberi, karena engkau tidak akan pernah dapat memberi kepada orang lain atau kepada Tuhan. Ingat saudaraku, bahwa korban syukur bukan hanya uang, tetapi tubuh sebagai persembahan atau sebagai ibadah yang sejati, yaitu memberi hidupmu untuk hidup benar. Mazmur 50 ayat 23a katakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Jadi dengan memberi persembahan, kita memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur bacaan kita saat ini, kita diingatkan tentang kebenaran bahwa tidak ada yang bisa membeli persetujuan Tuhan. Karena segala sesuatu adalah miliknya. Ia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Di sisi lain, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel melalui persembahan kurban sembelihan dan kurban syukur. Pengorbanan yang penuh syukur adalah respon manusia terhadap kebaikan Tuhan. Karena itu, persembahan kepada Tuhan adalah ungkapan syukur atas kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita umatnya. Jadi pengorbanan rasa syukur tersebut harus dicapai melalui sikap hidup sehari-hari. Karena Tuhan mengutuk keras kehidupan orang Israel, terutama hamba-hambanya yang rajin berbicara tentang perjanjiannya, tetapi membenci teguran dan mengesampingkan firman-Nya. Terlebih kepada mereka juga yang berteman dengan pencuri dan pezina. Inilah sebabnya Tuhan Allah menggolongkan mereka sebagai orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Jadi saudaraku, ibadah yang berkenan kepadanya adalah penyerahan hati, hidup dalam ucapan syukur dan berseru kepada Allah dalam iman di masa kesesakan. Ibadah sejati itu keluar dari hati yang bersyukur karena mengalami kebaikan Tuhan. Ibadah sejati diwujudkan bukan sekedar berupa persembahan kurban atau harta benda, tetapi mengakui kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan menyatakan dalam perubahan hidup yang semakin kudus dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian, maka Allah pun akan berkenan menyatakan kasih, pertolongan dan berkat-Nya dalam hidup kita. Ayat yang ke-23 dalam Mazmur 50 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan syukur dalam bentuk puji-pujian maupun persembahan dalam bentuk lainnya memang adalah sarana kita untuk mensyukuri kemuliaan Tuhan. Namun saudaraku, kita juga diminta untuk hidup dalam jalan hidup yang jujur. Dengan kata lain, hidup dalam jalan yang benar. Barulah setelah kita melakukan keduanya, ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang utuh. Nah, firman Tuhan saat ini menegaskan agar kita memiliki hidup yang selaras antara laku ibadah dan laku hidup. Dan setiap hari itu adalah ibadah. Setiap aktivitas hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Maka ingatlah, hidup tanpa ibadah ibarat berlayar tanpa arah dan berlabuh tanpa pijakan. Jadi mari kita hidup berkenan kepada Allah. Kita nyatakan ibadah yang sejati dalam laku hidup kita sehari-hari.
sebagai wujud persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya saudaraku, apakah kita sudah beribadah dengan pemahaman yang benar? Marilah kita berefleksi bersama dalam sebuah lagu yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu, PKJ 264, yang dengan indahnya merangkum isi renungan singkat kita hari ini. Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar tentang ibadah yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami sering memaknai ibadah hanya sebatas rutinitas atau formalitas belaka. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Biarlah pikiran, perkataan dan perbuatan kami di sepanjang hari ini dapat menjadi cerminan ibadah kami yang sejati kepadamu. Berkati dan pimpinlah setiap kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan biarlah kasih-Mu terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.